Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Sebelum dikumandangkan iqamah, kepada kita semua saya ajak untuk merenungkan dan memahami satu ayat dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Nahl ayat 112. Jangan-jangan ayat ini menceritakan tentang negeri kita sekarang ini, atau jangan-jangan ayat ini bahkan bicara tentang kita sekarang ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah memberikan contoh tentang satu negeri, satu kawasan, satu wilayah, satu daerah yang penduduknya aman dan tentram, sejahtera. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezekinya tercurah kepada negeri itu dari seluruh penjuru, melimpah dari seluruh tempat, datang dari segala arah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezeki kepada negeri itu melimpah ruah. Fakafarat bi an'umillah. Tapi sayang sekali, malang sekali, penduduk di negeri itu kufur dengan nikmat Allah. Masyarakatnya, warganya, orang yang ada di negeri itu justru orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah. Apa yang terjadi? Fa'azaqallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Akibatnya Allah hantamkan kepada mereka kelaparan dan ketakutan akibat ulah perbuatan mereka sendiri. Dipakaikan kepada mereka, dibuatkan kepada mereka kelaparan dan ketakutan. Bapak Ibu, ayat ini sudah turun 14 abad yang lalu. Tapi Al-Quran tidak hanya bicara masa lalu, bisa juga bicara tentang masa kini dan masa depan. Allah memberikan contoh tentang negeri yang makmur, negeri yang tentram, yang sejahtera, yang rezekinya melimpah dari segala arah. Saya beberapa kali diundang ke luar provinsi. Ketika di Riau, apa kata jemaah? Pak Zul, negeri kita ini lebih makmur dari Arab. Di negeri kita ini suburnya luar biasa. Di bawah minyak, di atas juga minyak. Kalau di Arab, di bawah minyak, di atas cuman gurun, padang pasir, kering, kerontang dan tandus. Tapi negeri kita
Di bawah minyak, di atas minyak. Apa itu sebenarnya? Di bawah minyak bumi, di atas minyak sawit. Maka Bapak Saudara kalau jalan ke beberapa daerah, rata-rata yang banyak terlihat itu adalah pohon sawit. Minyak kita bukan hanya di bawah tanah, di atas tanah juga mengalir minyak yang cukup besar. Kalau negeri kita yang disebut, dua yang akan diberikan kepada negeri yang makmur itu: kelaparan dan ketakutan. Apa Ibu, setelah masuk pandemi virus COVID-19 awal bulan Syakban kemarin, apa yang terjadi dengan negeri kita? PHK di mana-mana. Orang kesulitan ekonomi. Pengusaha banyak yang bangkrut. Negara defisit anggarannya luar biasa besar. Kami akan berikan kepada kamu kelaparan. Maka yang pertama yang dihantam oleh pandemi COVID-19 adalah faktor ekonomi. Pasar tutup, ekonomi tidak jalan, rumah makan harus dibatasi jumlah orang yang makan, karyawan rata-rata banyak yang harus menanggung resiko PHK. Apalagi yang dikasih dalam ayat? Ketakutan. Kenapa kita harus pakai masker kemana-mana? Kenapa kita harus pakai jarak? Kenapa harus pakai desinfektan? Kenapa anak-anak kita tidak sekolah? Fa'azaqahullahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Akan kami hantamkan, kami buatkan kepada mereka di negeri itu kelaparan dan ketakutan akibat ulah mereka sendiri. Oleh karena itu wajar hari ini kita merenung. Saya sering ingatkan, kalau kita mau menjadi orang yang bersyukur, tidak masuk kepada pakafarat bi an umillah, paling tidak kita jaga 5I. Jaga 5I. Apa yang I yang 5 itu? Pertama, I yang harus dijaga itu iman. Jaga iman. Paham yang paling benci kepada orang yang beragama di dunia hanya satu. Paham komunis. Jenderal Abdul Haris Nasution dahulu sudah mengingatkan, yang paling benci kepada Pancasila hanya satu saja, komunis. Jaga iman kalau ingin selamat. Di awal-awal Islam, bukankah Bilal bin Rabah itu mengucapkan kalimat ahad? Satu, ahad, ahad. Dipanggang di tengah terik panas mentari 3 hari di tengah gurun pasir tanpa dikasih minum. Apa yang membuat dia selamat? Ucapannya masih bisa keluar walaupun antara sadar dengan tidak. Ahad, satu, esa, Allahu ahad, Allah itu esa. Dia belum hafal Asmaul Husna. Apa akhirnya yang terjadi? Ketika keyakinan dicoba dan diuji, rupanya iman masih bisa untuk diselamatkan. Kita tidak sampai dipanggang di tengah terik panas mentari, tapi sanggup tidak kita mempertahankan iman untuk anak dan generasi kita. Yang kedua, yang harus dijaga itu adalah ibadah. Jaga ibadah kita. Rabbuna Allah, Tuhan kita adalah Allah.
Banyak orang yang menyebut ekonomi paling penting, senjata paling penting, pekerjaan paling penting, tapi ibadahlah yang paling penting. Solat tidak bisa digantikan oleh orang lain. Beriman tapi tidak solat tidak ada nilainya, tetap juga dihitung kafir. Jaga ibadah. Yang ketiga, yang harus dijaga itu jaga imun. Perbaiki gizi keluarga. Jangan hanya memaksakan kekuatan fisik kita. Kalau gizi tidak seimbang, kita akan jatuh menjadi orang-orang yang lemah. Oleh karena itu, gizi, kekuatan fisik, Allah lebih mencintai orang beriman yang kokoh, yang kuat, yang bagus fisiknya, ketimbang yang lemah, yang letih, yang lesu, yang lunglai. Allah memilih yang kuat, dan itu butuh gizi. Keempat, yang harus dijaga itu adalah infak. Jaga infak. Solatmu dan infakmu. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Solatmu, infakmu. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Solatmu dan zakatmu. Di depan kita hari ini, solatmu dan kurbanmu. Fasholli li rabbika wanhar. Solatmu dan korbanmu. Banyak orang bertambah kaya bertambah sempili, tambah kaya tambah rakus, tambah kaya tambah serakah. Maka yang dipenjara rata-rata adalah orang kaya yang tamak. Yang kelima terakhir, yang dijaga itu adalah interaksi sosial. Hablum minan nas. Bagus iman kita, bagus ibadah kita, bagus imun kita, bagus impak kita, tapi rusak hablum minan nas, tidak ada artinya. Perbaiki hablum minan nas. Jangan sampai rusak hablum minan nas kita. Sebaik-baik solat kita, hablum minallah. Perintah berikutnya adalah menjaga hablum minan nas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau kamu di negerimu itu mau beriman dan bertakwa, turun keberkahan dari langit, keluar dari perut bumi. Berkah itu akan mengalir. Tapi awas, walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kalau kamu engkar, kamu tidak mau tahu, tidak mau peduli, kamu termasuk orang yang akan mendapat risiko dari apapun yang kamu dustakan itu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.